Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi kita semua. Ya, pagi ini kita sebelum berdoa, kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ya, ini firman Tuhan luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Ya, ini saya memberi judul mencari penghiburan dari Allah. Ayat firman Tuhan yang saya kutip 2 Korintus 1 ayat 4. Nah, bagaimana ini Paulus ini Bapak Ibu Saudara menceritakan kepada jemaat di Korintus bahwa dia mendapat penghiburan dari Allah, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dia menghadapi berbagai macam penderitaan diceritakan di dalam 2 Korintus itu Bapak Ibu Saudara, bukan karena dia mendapat penderitaan karena kesalahannya atau mendapat penderitaan karena dia berbuat sesuatu atau tujuan dalam yang buruk kepada apa yang dikerjakannya, tetapi Bapak Ibu Saudara kalau membaca dengan teliti di sana dia menderita karena Kristus. Jadi dia mengepaskan hidupnya atau ngeset hidupnya itu untuk tujuan atau rencana Kristus dalam hidupnya, yaitu rencana keselamatan dan pengenalan akan Allah, gitu ya. Jadi yang dikerjakan oleh Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, dan dia mendapatkan penderitaan itu adalah karena dia mengeset hidupnya, dia menggenapi rencana Tuhan, menggenapi rencana Kristus di muka bumi ini, dan dia mendapat tantangan, dia mendapatkan penderitaan Bapak Ibu Saudaraku di dalam mengerjakan itu, gitu ya. Jadi bukan karena kesalahannya, bukan karena dia mencari-cari hal-hal yang tidak berkenan, bukan Bapak Ibu Saudara, tetapi itu karena dia mau rencana Tuhan digenapi, dia mau rencana Allah itu terjadi bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat beberapa hal yang luar biasa sampai-sampai ini Paulus mengatakan bahwa aku itu sampai sekarang masih berdiri itu karena doa-doamu, gitu ya. Karena doa-doa kamu, gitu. Jadi karena pengharapan doamu itu, gitu. Jadi kita perlu berdoa bagi orang-orang yang menghadapi tantangan, masalah, penderitaan karena mereka menggenapi rencana Tuhan, karena mereka mengerjakan rencana Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini berbeda dengan konsepnya orang yang menderita karena kesalahannya, tetapi ini karena dia menggenapi rencana Tuhan, karena pengenalan akan Tuhan supaya terjadi, maka dia, saudaraku, melakukannya dan dia mendapat tantangan dan penghiburan. Ya, demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. 2 Korintus 1 ayat 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Bapak Ibu Saudara, Paulus ini mengatakan sebelumnya dia mendapat penghiburan dari Kristus, ayat yang ketiga itu Bapak Ibu Saudara. Dan dia melanjutkan di ayat yang keempat, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dan dikasihi oleh Tuhan, penderitaan karena rencana Tuhan itu lebih tinggi, saudaraku, nilainya daripada penderitaan yang karena perbuatan-perbuatan mereka atau karena mereka menderita karena kesalahan mereka, atau mungkin karena permasalahan-permasalahan umum dan pribadi, saudara-saudara. Tetapi
penghiburan dari Allah nilainya lebih tinggi, sehingga saudaraku Paulus berkata bahwa dia sanggup menghibur mereka yang dari berbagai macam penderitaan itu, gitu. Dianggapnya penderitaan itu yang umum-umum itu lebih ringan karena kami menderita karena rencana Allah, karena rencana Tuhan. Perlu Bapak Ibu Saudaraku kita menggali lebih dalam penderitaan karena rencana Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan karena kita mau mencari penderitaan, bukan karena kesalahan atau kesenangan saudaraku, tetapi benar-benar bahwa karena rencana Allah kita menderita. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita baru dihadapkan dengan untuk doa puasa, dengan mungkin penginjilan yang ditolak, dengan mungkin juga Bapak Ibu Saudaraku hal lain yang itu Anda anggap bahwa penderitaan itu begitu sangat kuat, gitu ya. Seringkali Bapak Ibu Saudaraku kita harus memberkati banyak orang dan kita memotong hidup kita, sudah dianggapnya itu bahwa itu penderitaan yang besar. Tetapi Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, mengatakan bahwa penderitaan-penderitaan yang dia lakukan itu nilainya lebih tinggi, saudara-saudaraku, yang itu dia mendapat penghiburan dari Allah. Nah, penting bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku, nilai yang saya ingin bagikan bahwa kita harus berani mengeset hidup kita untuk menggenapi rencana Allah, yaitu keselamatan banyak orang dan pengenalan akan Tuhan. Hanya dua aja, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana orang diselamatkan dan bagaimana orang mengenal akan Tuhan. Ya, dua ini Bapak Ibu Saudaraku dikerjakan dengan mendapat tantangan yang sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mesti juga mendapatkan itu dari Tuhan, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu saya ingin membagikan 3 hal yang saya dapatkan dari ayat di atas. Yang pertama, saudara-saudara, mendapat penghiburan dari Allah itu sendiri itu sangat penting bagi kita, ya. Jadi kita harus mendapat penghiburan dari Tuhan, bukan dari manusia, juga bukan dari sekitar kita, Bapak Ibu Saudara, tetapi mendapat penghiburan dari Allah kita, dari Tuhan kita. Nah, dikatakan Alkitab tadi yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Jadi di situasi apapun, Bapak Ibu Saudara, yang itu membuat kita menderita, jangan pernah putus asa, tetapi kita mesti mencari, mendapatkan penghiburan yang dari Tuhan itu sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, itu penting, Bapak Ibu Saudara. Kemarin ada seorang anak muda sharing sama saya, Bapak Ibu Saudara, ketika dia dalam situasi mencari wajah Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Saudara-saudara pada waktu itu kumpul dengan rekan-rekannya dan teman-temannya, seorang anak muda itu cerita kepada, dia mendengarkan sebuah cerita bagaimana anak-anak muda rekannya itu merasa dibedakan perilakunya gitu oleh orang di atasnya gitu. Tetapi ketika orang itu menceritakan, si anak muda orang kita ini justru Roh Kudus berbicara bahwa kamu lebih baik sekarang ini menderita karena Kristus, karena kamu mencari wajahku, karena kamu menjadi dibedakan, itu tidak sama, diberi perilaku yang berbeda. Justru itu menjadi sebuah penghiburan bagi dia, dan itu yang disebut pengenalan akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, menghibur saudara kita dalam penderitaan. Nah, saudara-saudara, Alkitab tadi mengatakan, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang, saudaraku, yang hari-hari ini menderita. Ya, entah seperti yang dikatakan oleh Alkitab bahwa menderita karena rencana Tuhan, karena mengerjakan rencana Tuhan sehingga dia dapat, sehingga menderita, saudara-saudaraku. Tetapi yang jelas,
karena kita mendapatkan penghiburan yang dari Tuhan, nilainya lebih tinggi dibandingkan penderitaan orang-orang yang biasa. Jadi kita bisa menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, bukan hanya berada dalam yang menderita karena Kristus, tapi juga yang nilainya lebih rendah dari itu. Semacam misalkan orang, saudara-saudaraku, dia karena Injil ditolak dari keluarganya, kita dapat menghiburnya. Semacam dia orang yang dia putus dengan keluarganya karena dia mengikut Tuhan, kita dapat menghiburnya. Semacam dia karena Injilnya, saudara-saudaraku, maka dia tidak di-stop biaya kos dan biaya kuliahnya. Kita bisa menghiburkan dia karena kita sudah mendapatkan penghiburan dari Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kita mesti set hidup kita untuk rencana Tuhan, lebih fokus lagi. Yang ketiga, menggunakan penghiburan yang dari Allah itu. Apa yang kita dapat dari Tuhan, nilai-nilai tentang penghiburan dari Tuhan, itu dapat, itu Bapak Ibu Saudaraku, kita harus pakai. Hanya itu nilai yang kita pakai untuk menghibur teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang mereka di dalam penderitaan, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak cerita yang lain, tidak mungkin dengan saku kita, tidak mungkin dengan yang mungkin kita ajak kemana, plesir atau bagaimana, tetapi menggunakan pengalaman penghiburan yang dari Allah itu sendiri untuk meneguhkan, untuk menguatkan saudara-saudara kita yang sedang lemah, yang sedang dalam penderitaan, untuk masuk lebih dalam di dalam rencana Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa supaya setiap orang-orang, bahkan banyak sekali di muka bumi ini, mereka karena rencana Tuhan, karena mereka menggenapi rencana Tuhan, mereka harus menderita. Mari kita doakan pagi ini, mari kita bawa kepada Tuhan supaya penghiburan yang dari Tuhan itu datang, dan itulah pengenalan akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita pakai pengalaman penghiburan dari Tuhan itu untuk menghibur saudara-saudara kita. Dan kemudian kita menggunakan nilai-nilai penghiburan itu, ya bukan dari nilai dunia, bukan juga dari cara-cara dunia, tetapi menggunakan penghiburan yang dari Allah itu untuk mereka kita hibur. Mari kita berdoa.